Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 3 Februari 2024, hari Sabtu Imam. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Saudaraku terkasih, saya mengajak kita semua di hari Sabtu Imam ini meluangkan waktumu sejenak mendoakan kami para imam agar dalam kerapuhan dan ketidaksempurnaan mau tetap setia mencintai Tuhan. Injil hari ini bicara tentang para murid yang kembali dari perutusan dan berkumpul dengan Yesus. Mereka bercerita pada Yesus tentang apa yang mereka kerjakan dan ajarkan. Setelah itu Yesus mengajar mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Karena mereka telah bekerja, maka mereka punya waktu untuk beristirahat. Walaupun Yesus dan para muridnya sudah merahasiakan tempat mereka untuk beristirahat, tetapi banyak orang tetap mengikutinya. Mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka terus mencari dan berjumpa dengan Yesus. Melihat semangat yang menggebu-gebu pada mereka yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Menariknya, walaupun dia punya waktu yang seharusnya untuk istirahat bersama para muridnya, tapi dia tetap membuka hati untuk orang yang mengikutinya. Dia tidak menyuruh mereka pulang atau marah atau kecewa karena waktu istirahatnya terganggu. Yesus justru tetap melayani mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudaraku terkasih, Yesus memberi contoh yang sangat indah hari ini. Ia berani meninggalkan kenyamanan diri dan menerima kehadiran banyak orang yang mau mendengarkan pengajarannya. Ia tetap memberikan perhatian, tetap peduli dengan mereka. Inilah totalitas Yesus dalam pelayanan. Menarik apa yang dilakukan Yesus. Ia memilih untuk mengorbankan waktu pribadinya bersama para murid demi melayani orang banyak yang membutuhkannya. Ia mengorbankan waktunya untuk mereka. Apa yang dilakukan Yesus hari ini adalah sebuah kritikan untuk kita. Baik kami para imam, suster, bruder, dan bapak ibu saudaraku sekalian. Bagi saya tindakan Yesus hari ini sesuatu yang mulia. Dalam keluarga kita perlu belajar bersama agar jangan sampai kita mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga kita hanya untuk sesuatu yang tidak penting. Dalam hidup bersama komunitas demikian. Dalam pelayanan kita jangan sampai kena hobi-hobi kita lalu kita mengorbankan pelayanan kita pada umat. Yesus sebenarnya sedang mempermalukan kita semua sebab kita seringkali menghindar dari pelayanan kita. Kita selalu menciptakan, membuat alasan untuk menolak sesama yang kita. Untuk cari aman dalam pelayanan kita, maka kita hendaknya belajar dari Injil hari ini.
untuk selalu bermurah hati dalam tugas dan perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.